semacam aturan, tapi ilmunya dari kalian sendiri. Ya. Dan itu berisi hal-hal positif, bukan hal-hal negatif. Berisi kalimat-kalimat yang mendorong, bukan kalimat-kalimat yang melarang. Contohnya misalkan apa? Misalkan kalau kita sadar akan kebersihan, yaitu tidak boleh membuang sampah. Nah, itu kan sebuah kalimat yang melarang kita untuk membuang sampah. Ada kata tidaknya. Nah, kita ubah ke kalimat positif, yaitu apa? Membuang sampah pada tempatnya. Nah, contoh lain apa? Misalkan, nah biasa kalian lakukan nih. Kalau seandainya kalian tidak bawa alat tulis, nah, macam Chelsea yang sekarang nggak bawa alat tulis, bawa pulpen, boleh nggak dia ngambil pulpen orang lain? Langsung, tidak kan? Nah, baiknya bagaimana? Ya, tadi kalimatnya apa? Meminta izin meminjam barang. Nah, itu kalimat positif. Ya. Nah, contoh lain apa? Memulai pelajaran dengan berdoa, itu juga sama. Buat positif. Nah, Bapak mengajak kalian, silakan kalian berpikir, ya, kira-kira kalimat positif apa, hal-hal apa yang bisa kamu lakukan di kelas kita lah. Kelas kita dulu. Ya. Apa hal positif di kelas kita yang baik-baik yang bisa kita lakukan? Silakan kalian pikirkan dan Bapak akan bagikan ini. Kalian tulis di sini. Ya. Tulis, nanti tempelkan satu persatu di papan tulis. Ya, ingat kalimat positif mengandung kata yang mendukung kita, bukan melarang kita. Jadi tidak ada kata tidak, harus enggak, jangan enggak. Tapi kalimatnya adalah kalimat yang membangun. Nah, seperti tadi, membuang sampah pada tempatnya. Kalau kita nggak mau barang kita diambil orang lain, jangan bilang tidak boleh mengambil orang lain, tapi meminta izin dahulu meminjam barang orang seperti itu. Atau yang lain apa? Kan PR, masuk PR dan mengerjakan PR. Acan ya, boleh nggak kalau di rumah bekerja sama mengerjakan PR? Atau di kelas ketika istirahat tugasnya bareng-bareng mengerjakannya? Tapi kalau misalkan temannya nggak ngasih jawaban bagaimana? Apakah akan mau paksa? Nah, harusnya bagaimana harusnya? Harusnya bagaimana? Harusnya kalau misalkan kita butuh jawaban teman, apa dulu harusnya? Bagaimana? Tadi bilang apa? Permisi dahulu kan? Ya, atau bahasa Inggrisnya apa? Meminta izin dulu. Boleh nggak saya lihat jawabannya? Kalau berboleh kan silakan, kalau enggak ya jangan memaksa. Oke, paham kan? Bapak akan bagikan ini, kalian satu persatu. Silakan kalian tulis hal yang baik, yang positif di sini, yang bisa kita lakukan ya, di kelas. Oke, pikirkan dulu. Silakan 3 menit pikirkan. Bapak akan bagikan ini. Tempel di bagian yang nggak ada lemnya ya. Apa ditulisnya? Pikirkan. Silakan. Banyak hal sebenarnya ya. Bebas, ya. Dilarang tidur di kelas. Ya, apa gitu kira-kira kalimat positif tidak tidur di kelas? Ya. Mengikuti semua banyak hal. Pelajaran apa gitu. Silakan dipikirkan, nanti tempelkan satu persatu ke depan. Dan ada satu orang yang membacakannya. Ditulis di bagian yang tidak ada lemnya. Banyak hal.
Coba tulis nama kaliannya. Tulis kalimatnya. Baik, yang sudah silakan tempel di depan. Boleh, kenapa? Tempel. Boleh. Tempel, ya. Gak ada salah ya? Ada yang lain? Masih? Ya, masih ada yang menggunakan kata tidak ya? Masih ada yang menggunakan kata tidak? Sudah semua? Masih ada yang nulis? Yuk, depan. Nanti saya minta satu orang untuk membacakan ini. Ya. Bacakan. Yang mau coba bacakan boleh. Oke, saya minta satu orang. Ada yang mau coba membacakannya? Nah, saya kira yang terakhir siapa nih? Yang mau coba bacakan? Ada yang mau coba? Coba tangan. Ayo, malu-malu. Ya, silakan. Cinta, bacakan. Ayo. Yang keras bacakannya ya. Saya bilang, yang pertama apa? Suka tidur di sekolah, tidak melanggar Oke, terus? buang sampah pada tempatnya, Ya, terus? meminta izin saat meminjam barang orang lain, Ya, terus? menghargai pendapat orang lain, meminta maaf jika membuat salah, tidak berkantin pas dia ada guru, tidak melanggar aturan sekolah, meminta izin saat melakukan sesuatu, menghargai kondisi teman, melaksanakan sholat dengan tepat waktu, mengikuti pelajaran, saling mencintai satu sama lain, melaksanakan tugas kelas, mendengarkan guru yang sedang menjelaskan mata pelajaran, berbicara dengan sopan atau baik, ikut kelas sesuai dengan jadwal, belajar dengan tertib, mengikuti pelajaran dengan tertib, membersihkan kelas, fokus dalam belajar. Ya, bagus. Silakan dulu. Nah, itu adalah ide-ide kalian. Ya, apa yang bisa kita lakukan di kelas. Bagus idenya. Sebagian udah masuk idenya. Nanti kita akan rangkum ide tersebut, kita tulis dalam sebuah kertas dan kita akan tempel di kelas sebagai kesepakatan kelas kita. Yang bisa kita ikuti, yang bisa kita laksanakan setiap hari. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita bisa berkumpul di ruangan guru dalam rangka pemimbasan guru penggerak angkatan ke-6 yang alhamdulillah di sekolah kita ada salah satu guru kita yang lulus sekolah penggerak angkatan ke-6 yaitu Bapak Arif. Tidak hanya itu saja, mungkin guru penggerak ini yang paling utama adalah menambah ilmu, menambah wawasan bagi Pak Arif khususnya, umumnya bagi kita semua sebagai guru yang dihibas oleh Pak Arif. Yang alhamdulillah ini berkesinambungan atau satu jalur dengan sekolah kita, yang tahun depan sekolah kita akan melaksanakan sekolah penggerak. Kita nanti akan banyak belajar dari Pak Arif bagaimana metode, bagaimana RPP yang baik untuk sekolah penggerak. Mungkin sebagai awal untuk pengibasan itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya silakan kepada Pak Arif untuk memberikan ide atau pengetahuan yang akan diberikan oleh Pak Arif pada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekolah yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengungkapkan dan menyampaikan hal-hal yang telah saya pelajari selama mengikuti program guru penggerak ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya, karunia-Nya kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang sesuatu apapun. Alhamdulillah. Berdirinya saya di sini merupakan salah satu bagian dari tugas dan peran saya sebagai calon guru penggerak, di mana salah satu peran guru penggerak adalah memberikan coach atau bimbingan kepada rekan-rekan guru yang lain. Bisa juga memberikan suatu hal atau apa yang sharing lah, itu apa yang telah saya pelajari dalam modul 1.2, modul 1.4 dan modul selanjutnya tentang bagaimana posisi kita di sekolah, bagaimana pemahaman dan penerapan budaya positif. Sebenarnya saya berdiri di sini bukan berarti saya menjadi orang yang lebih tahu dari bapak ibu sekalian. Saya percaya bahwa kita semua yang di sekolah ini memiliki suatu budaya yang itu merupakan perwujudan nilai-nilai positif atau kebajikan universal yang ada di sekolah kita. Oke, di sini saya ingin memaparkan apa yang saya pelajari dalam bahan ajar di LMS modul 1.4 tentang budaya positif. Sebenarnya budaya positif ini merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau nilai-nilai positif atau kebajikan-kebajikan universal yang diterapkan di sekolah. Nilai-nilai positif itu banyak, ya. Salah satunya mungkin kita bisa menjaga kebersihan, itu merupakan nilai positif, dan menjaga kebersihan merupakan satu budaya yang ada di sekolah kita. Padahal banyak lagi yang lainnya juga. Sebenarnya ini bukan berarti saya mengajarkan hal yang baru kepada bapak ibu, tetapi ini merupakan sekedar mengingatkan kembali apa hal yang kita lakukan. Kemudian ada sedikit penambahan dari materi-materi ini, materi-materi baru yang mungkin bisa kita sampaikan, kita lakukan terhadap anak didik kita. Oke, pertama, bapak ibu bisa lihat di sini bahwa dalam tampilan pertama ini ya, ada foto bapak dan ibu yang sedang bersalaman. Nah, sebenarnya sekolah kita itu sejak dulu ya telah memiliki suatu kebiasaan yang telah menjadi budaya dalam sekolah kita, yaitu saling menghormati antar sesama. Ya. Saya juga pernah mengalami di sekolah ini dan juga rekan-rekan sama juga bahwa siswa kita itu selalu apabila bertemu dengan guru baik dimanapun itu selalu bersalaman. Nah, ini adalah salah satu contoh ya budaya positif yang ada di sekolah kita. Banyak hal yang lainnya sebenarnya yang kalau kita gali kembali budaya positif yang ada di sekolah kita itu banyak juga. Nah, ini adalah salah contohnya. Ya.
Salam dan bahagia, terima kasih untuk Bapak Ibu guru hebat SMP 2 Panyikiran. Ya, mari bersama kita berbagilah, saling mendukung mewujudkan demi terwujudnya budaya positif di SMP 2 Panyikiran. Oke, slide berikutnya. Nah ini konsep budaya positif yang saya pelajari, yang saya pelajari di LMS itu ada 7 sampai 7 hal yang merupakan elemen atau hal-hal kunci dari konsep budaya positif yang ada di sekolah yang kita pelajari dalam modul ini. Pertama adalah perubahan paradigma, ya, bahwa pembelajaran tentang paradigma baru itu pembelajaran adalah pembelajaran yang berpusat dan berpihak pada murid, berdiferensiasi sehingga siswa dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dan perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini lebih ditekankan pembelajaran yang berpusat dan berpihak pada murid. Berpusat pada murid artinya, ya, dalam proses pembelajaran yang kita lakukan bahwa hampir 80% atau sebagian besar muridlah yang melakukan pembelajaran. Guru tidak lagi satu-satunya sebagai jembatan transfer ilmu, ya, dari siswa kepada murid. Nah, tugas kita sebagai guru adalah menuntun, ya, menuntun perkembangan anak, perkembangan siswa sesuai dengan perkembangannya, ya, sesuai dengan perkembangannya, menuntut apa kebutuhan siswa, apa yang mereka tuju, apa yang mereka inginkan. Nah, tujuan kita atau tugas kita adalah hanya menuntun untuk menjadi perkembangan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan adalah proses menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kodrat alam itu berkaitan dengan kondisi atau isi anak tersebut. Kodrat zaman berkaitan dengan keadaan, waktu, kapan anak itu berada. Ya. Kodrat alam misalkan dicontohkan bahwa cara menangani siswa, cara kita berinteraksi siswa, contohnya misalkan dengan siswa perkotaan dengan siswa yang ada tinggal di desa, itu caranya tidak diberlakukan sama, seperti itu, karena berbeda, ya, berbeda pada alamnya. Pada zaman mungkin simpelnya saja begini, ya, cara mendidik zaman dulu terhadap kita guru-guru zaman dulu yang mendidik kita, gitu, mengajar kita, itu mungkin ada yang cocok kita terapkan di sini, kita juga melakukan hal sama siswa, atau ada juga yang tidak cocok. Jadi kita menyesuaikan dengan keadaan zaman sekarang. Ya, zaman sekarang zaman yang lumayan, ya, siswa banyak mendapat informasi dari banyak hal, terutama dari HP. Nah, kita menyesuaikan dengan kondisi tersebut. Ya. Kemudian ada pembelajaran yang berdiferensiasi. Ya. Berdiferensiasi itu adalah kita melihat, kita tidak menyamakan semua siswa, tapi kita melihat perbedaan bahwa setiap individu adalah unik, hal-hal yang berbeda. Ya, suatu yang berbeda antara setiap individu dengan individu dua adalah hal yang berbeda. Nanti ini larinya kita ke materi, ada lagi nanti di pembelajaran berdiferensiasi. Ya, di mana pembelajaran kita menanyakan untuk pembelajaran, tapi kita memperlakukan siswa itu sesuai dengan kesiapan dan kebutuhan yang siswa miliki, gitu. Nanti ada dibahas dalam pembahasan pembelajaran berdiferensiasi demi mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini dalam 2 tahun terakhir ini kita sering mendengar profil pelajar Pancasila itu beriman atau tetap kepada Yang Maha Esa dan mulia, yang berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, mandiri, bernalar kritis. Ini tujuan kita ke sana. Jadi dalam melakukan suatu pembelajaran, usahakan salah satu dari ke-6 elemen kelompok pelajar pendidik ada dimasukkan tercapai. Ya, misalkan gotong royongnya ada ketika pembelajaran itu melakukan sesuatu, atau kreatifnya ada melakukan sesuatu, atau benaran kritisnya ada. Ya, misalkan contohnya ketika pembelajaran kalau dalam matematika, ya, kelas 7 ada materi matematika sosial di sana, ya, kita bisa memasukkan konsep tujuan supaya benaran kritis dengan proyek yaitu menghadap siswa itu kita adakan proyek supaya mereka berjualan, ya, berjualan dengan sekolah, sehingga mereka tahu bagaimana untung rugi, tahu bagaimana cara menghitung diskon segala macam yang sesuai materi, sehingga mereka bisa bergotong royong atau kreatif membuat suatu acara tersebut. Nah, kemudian ini tadi pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang melihat perbedaan dari masing-masing siswa di dalam kelas.
untuk mewujudkan pemilik Pancasila sesuai dengan filosofi pendidikan kerajaan Dewantara. Ya tadi filosofi kerajaan Dewantara adalah bahwa pendidikan itu adalah menuntun anak sesuai dengan perkembangannya, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Nah ini adalah elemen-elemen dari profil pelajar Pancasila. Itu pelajar yang beriman dan berakhlak mulia, adalah pelajar yang memahami adat agama dan kepercayaannya serta menerapkan pemahamannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini dasarnya dulu, ya. Kemudian selebihnya adalah berkebinekaan global, yaitu yang memperhatikan budaya luhur, loyalitas dan identitasnya, dan tetap terbuka dengan budaya lain. Kemudian bergotong royong, yaitu pelajar Indonesia yang mampu melakukan pekerjaan secara bersama-sama, sukarela agar kegiatan yang dapat berjalan lancar, mudah dan ringan. Mandiri yaitu tujuannya pelajar Indonesia yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya, memiliki kesadaran diri akan situasi yang dihadapinya. Kemudian kreatif yaitu pelajar yang mampu memodifikasi, menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat untuk semuanya. Dan penerawan kritis yaitu pelajar yang mampu secara objektif memproses informasi baik secara kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis, menginformasi, mengevaluasi dan menyimpulkan. Ini salah satu ini adalah profil pelajar Pancasila, di mana kita dalam pembelajaran yang dilakukan terhadap siswa itu minimal ada salah satu yang kita bisa wujudkan, minimal seperti itu. Ya, syukur-syukur ya tiga itu. Nah, kemudian dalam melakukan sesuatu, baik siswa ataupun kita sendiri, itu memiliki kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar, ada kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kesenangan, kasih sayang, kebebasan, penguasaan. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis, seperti makan, rumah, kesehatan, minum, seperti itu. Kemudian kebutuhan kasih sayang adalah kebutuhan rasa diterima, yang meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima untuk merasa menjadi bagian dari kelompok. Dan yang ketiga, kebutuhan penguasaan. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, pencapaian, kompeten, diakui dan dihormati. Kebebasan adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Dan yang terakhir adalah kesenangan, adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Nah, setiap orang pasti punya 5 kebutuhan ini. Dan siswa pun melakukan sesuatu itu dasarnya pasti ada kebutuhan apa yang ingin dia penuhi. Ya. Contoh misalkan, ya, kasus di kelas seorang wali kelas sedang bingung menghadapi seorang anak yang suka meminta bekal, ya, dan memaksa kepada teman-temannya. Nah, anak melakukan itu semua, itu pasti dia punya apa yang ingin dia penuhi dalam dirinya, ya. Apa yang dia penuhi, kebutuhan apa yang ingin dia penuhi gitu. Seandainya kita mau komunikasi dengan anak, jika anak itu ditanya, ya, jika dia kenapa minta bekal orang lain, atau kalau kebutuhannya karena lapar, karena ia tidak diberikan uang lebih oleh orang tuanya, ya, berarti ia sebenarnya berusaha dengan hal tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, kebutuhan bertahan hidupnya. Ya. Yang kedua, jika anak tersebut, ya, ketika ditanya, kenapa melakukan semua, kenapa meminta bekal atau memaksa kepada teman-temannya, jika jawaban dia merasa senang, ya, jadi temannya memperhatikan dia sehingga lapor ke guru, kemudian guru panggil orang tuanya, dan orang tuanya akhirnya tahu bahwa anaknya seperti itu, ya, maka dia kebutuhannya adalah ingin dipenuhi kasih sayangnya, ingin memenuhi rasa kasih sayangnya. Dia butuh kasih sayang, love and belonging itu, love and belonging dari bisa orang tuanya atau bisa orang-orang sekitarnya. Ya, mungkin karena tidak diperhatikan orang tuanya, jadi dia ngambil bakal makanan, orang tuanya datang jadi memperhatikan dia gitu. Atau bisa juga, ya, apabila dia melakukan semua, ternyata ia melihat temannya itu jadi takut kepadanya, ya, takut, tunduk, seolah menurut dia. Nah, berarti dia itu ingin memenuhi kebutuhan dia bahwa dia ingin disebut berkuasa, ya, disebut sebagai penguasa, ya, berkuasa atas orang yang dia palak itu. Kemudian yang keempat, apabila jawabannya yang merasa bosan, ya, walaupun dia sudah dikasih bekal sama orang tuanya, ia merasa bosan,
dan dia ingin mencoba makanan teman yang lainnya, ya berarti dia ingin memenuhi kebutuhannya. Secara teori itu ingin memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Dia ingin hal-hal yang lain bebas gitu. Dan yang terakhir, apabila karena dia ingin melakukan semua karena iseng saja, lihat temannya ekspresinya susah atau bagaimana, ya kemudian dia tertawa melihat temannya susah, berarti ini anaknya ingin memenuhi kebutuhan hidupnya itu karena ingin senang saja. Nah ini dasar-dasar 5 kebutuhan yang melandasi anak untuk melakukan sesuatu. Next. Nah, kemudian dalam teori budaya positif ini ada elemen kuncinya, salah satunya adalah motivasi perilaku manusia. Ya. Motivasi merupakan dorongan yang timbul dalam diri seseorang secara sadar maupun tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ya. Dalam teori ini motivasi itu ada 3 tujuannya, motivasinya. 1, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. 2, untuk mendapat imbalan atau penghargaan orang lain. 3, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan hal-hal yang mereka percayai. Nah, yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin karena ia takut dihukum, dan itu merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi dia datang di luar, ya motivasinya itu karena dia takut dihukum melakukan sesuatu itu. Contohnya misalkan dalam hal kebersihan dan membuang sampah. Bila murid-murid pagi-pagi sesapu, ya membuang sampah, ya karena pertama dia takut dihukum, takut dimarahi orang wali kelasnya. Berarti motivasi yang melakukan itu adalah yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, ya karena dia takut hukumnya. Yang kedua, ya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin diberi imbalan atau penghargaan. Nah ini juga sama merupakan motivasi ekstrinsik. Ya. Dalam hal ini contohnya kebersihan dan membuang sampah. Bila murid pagi-pagi piket dan membuang sampah karena ingin disebut rajin atau mendapat peringkat kelas paling bersih atau karena ada lomba kebersihan, ya berarti itu motivasi yang melakukan itu semua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain, dan itu merupakan motivasi yang datang dari luar. Dan yang ketiga yang merupakan diharapkan, ya itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Jadi murid melakukan disiplin diri karena sadar dan akan nilai kebajikan dirinya. Ya. Contohnya dalam hal kebersihan dan membuang sampah. Enggak, oke. Contohnya, biasa mengalahkan. Contohnya dalam hal kebersihan, ya bila murid pagi-pagi piket dan membuang sampah karena ia sadar bahwa kebersihan itu merupakan sebagian daripada iman. Dan menjaga kesehatan itu adalah hal yang penting bagi dirinya sendiri gitu, bagi orang lain. Nah, motivasi ini kan timbul dari dalam dirinya sendiri. Nah, ini merupakan motivasi intrinsik. Jadi murid piket itu karena sadar, loh kalau saya kotor di mejanya atau di kelasnya, ya bisa badannya gatal-gatal atau bisa timbul penyakit. Nah, itu timbul motivasi dalam diri sendiri untuk membersihkan. Pagi-pagi piket seperti itu. Nah, berarti hal itu timbul karena dari dalam diri sendiri. Ya, dia ingin menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai bahwa kebersihan itu adalah penting bagi dirinya, penting bagi orang lain. Itu motivasi yang ketiga. Ya, itu motivasi perilaku manusia. Jadi manusia melakukan suatu hal ini karena 3 motivasi ini. Nah, dalam budaya kita makna disiplin itu berarti memaknai sesuatu yang dilakukan orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Disiplin itu kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, ya disiplin dengan peraturan harus begini gitu. Tidak ada yang salah dengan seperti itu. Peraturan itu baik, tidak ada yang salah. Ya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Dan disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin dengan tujuan penumbuhan kesadaran anak agar melakukan sesuatu itu dengan sadar tanpa ada sebutan ancaman ataupun hukuman. Itu tujuan dari disiplin positif. Jadi adanya kesadaran dari anak. Ya. Itu yang selama ini yang harus kita lebih sama-sama bekerjasama bagaimana supaya menumbuhkan, ya, kesadaran dalam peran diri anak tersebut. Nah,
tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga, yang tadi, ya, yaitu murid menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya. Jadi mereka melakukan piket pagi, melakukan kebersihan itu karena sadar bahwa itu hal suatu yang penting bagi dirinya, bagi mereka semua di kelas. Ketika mereka memiliki motivasi tersebut, mereka akan memiliki motivasi yang berdampak panjang dan tidak terpengaruh oleh hadiah maupun hukuman. Jadi kalau datang dalam motivasi dalam diri sendiri, itu insya Allah akan berdampak panjang. Nah, konsep disiplin di sini ada identitas gagal dan ada identitas positif. Ya. Konsep disiplin kita bedakan ada 4, ada hukuman, ada penghargaan, ada konsekuensi dan ada sebagai restitusi. Ya. Kenapa ini disebut identitas gagal? Bukan berarti suatu hal yang yang sangat jelek sekali, tidak ya. Hukuman itu suatu hal yang dilakukan karena melanggar suatu aturan. Ya. Tidak ada yang salah dengan apa yang pernah kita terapkan di sini. Gitu. Tapi hukuman itu sifatnya itu menyakitkan atau membuat malu siswa. Kemudian murid merasa takut, kemudian sebuah paksaan, murid bisa saja menyembunyikan kesalahannya. Murid bisa saja menyadarkan diri atau lebih agresif, ya, dan mendorong untuk menyalahkan orang lain atau diri sendiri. Hukuman seperti itu. Dan satu lagi, hukuman itu diberikan ya kadang tidak sesuai dengan apa yang dilanggar oleh tersebut gitu. Nanti kita lihat dalam slide berikutnya. Kemudian konsep disiplin yang berikutnya adalah penghargaan. Penghargaan juga suatu hal yang tidak salah menurut saya. Ya, tetapi di sini penghargaan itu secara teori bisa merusak hubungan atau bisa membuat diri yang tidak memperoleh penghargaannya. Ya. Kemudian bisa mematikan kreativitas. Ya. Kemudian penghargaan itu tidak efektif. Ya. Dan penghargaan menghukum orang yang tidak mendapat penghargaan tersebut, misalkan sistem ranking ya, atau sistem lomba-lomba. Nah, konsep disiplin yang identitas itu yaitu konsekuensi. Nah, ini yang netral. Ya, konsekuensi itu pembuatan jangka pendek, tapi kita perlu monitoring berkelanjutan dan itu mendorong kepatuhan anak. Nah, yang terakhir itu restitusi. Nah, ini hal mungkin yang bagi saya pribadi itu hal yang baru untuk restitusi ini. Itu murid bertanggung jawab terhadap perilakunya, murid menghargai dirinya dan orang lain, mendorong disiplin positif, murid belajar memecahkan masalah dan murid fokus pada pemecahan masalah. Nah, seperti apa? Nanti kita lihat. Nah, diupayakan dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas sekolah, bila mana terjadi suatu pelanggaran, tentu suatu harus terjadi terhadap tindakan tersebut, terhadap pelanggaran tersebut. Pada umumnya bisa berupa hukuman atau konsekuensi. Nah, dalam hal ini akan diperkenalkan konsep baru program disiplin positif yaitu tentang restitusi. Ya, kalau hukuman dan konsekuensi kita mungkin sudah pernah mengenalnya. Nah, pendekatan restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada anak. Jadi disiplin yang tumbuh dalam diri anak, yang tumbuh dari dalam diri anak. Ya. Pengertian restitusi sendiri adalah menurut dosen ya, yang saya baca dalam modul adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi itu bukan menanggung kesalahan, tapi belajar dari kesalahan, kemudian bisa memperbaiki hubungan dan sebuah tawaran, bukan memaksa. Siswa melakukan restitusi atau kita melakukan restitusi itu tidak secara memaksa kepada anak, tapi anak silakan kalau kamu mau bagaimana. Nanti mungkin ada contohnya dalam video penerapan restitusi. Ya. Kemudian ciri-ciri adalah menuntut melihat dalam diri anak dan menguatkan fokus pada solusi. Itu ciri restitusi. Kita lihat perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Contoh kasus, ya. Ini bukan berarti kita menyalahkan salah satu cara restitusi, tidak. Nah, kita cuma menyampaikan bahwa ini konsep hukuman seperti ini, konsekuensi seperti ini, restitusi seperti ini. Ya. Misalkan siswa tidak mengerjakan tugas yang diberikan. Ya, ini paling sering saya alami dalam pelajaran saya di matematika gitu. Kalau konsep hukuman, ya, guru saya itu menghukum siswa dengan berdiri di depan kelas selama 1 jam. Ya. Jadi siswa tidak mengerjakan PR, kalau kita melakukan hukuman,
suruh berdiri di depan kelas dalam sejam. Itu konsep hukuman yang membuat anak itu malu, dan hukuman ini tidak berkaitan dengan yang dilanggarnya, ya, tidak berkaitan dengan. Saya menyuruh memberikan tugas pada siswa, dia tidak mengerjakan nomor sekian, tapi dia dihukum dengan berdiri di depan kelas. Itu kan menyakitkan bagi siswa atau membuat malu bagi siswa. Kemudian guru, cirinya itu guru menjadi marah, ya. Ini sering juga saya alami, guru menjadi marah karena siswa tidak mengerjakan tugas dan akhirnya siswa menjadi takut diam. Yang berikutnya adalah konsekuensi. Nah, konsekuensi. Nah, ini mungkin yang netralnya. Nah, apabila siswa tidak mengerjakan tugas yang diberikan, konsekuensi berarti guru mendekat kuasa dengan menyuruh mengerjakan PR itu, tugas tersebut, baik ketika istirahat, ya, atau mungkin ditambahkan dengan PR yang selanjutnya akan diberikan pada pelajaran hari ini. Jadi PR-nya belum di minggu kemarin, sekarang ada lagi tugas, sok diizinkan dulu kamari, kerjakan lagi. Nah, itu konsekuensi seperti itu. Ya, atau bisa juga enggak dikerjakan, sok pas istirahat atau pas waktu yang lainnya. Itu konsekuensi. Di sini guru bersifat tegas dan siswa menghormati peraturan. Nah, yang ketiga adalah konsep restitusi, yaitu guru menanyakan keyakinan kelas. Nah, apa itu keyakinan kelas nanti dibahas di belakang keyakinan kelas. Keyakinan kelas dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru menanyakan hal apa yang akan kamu lakukan bila tidak mengerjakannya. Guru bersifat terbuka dan siswa menghormati diri dan orang lain. Jadi kalau misalkan siswa tidak mengerjakan tugas, tanyakan lagi keyakinan kelas itu seperti apa, kesepakatan kelas itu seperti apa gitu. Nah, nanti sebenarnya sebelum pembelajaran itu guru diharapkan untuk membuat sebuah kesepakatan dengan siswa, kesepakatan dalam kelas tersebut. Bagaimana bila seperti ini? Apa bila seperti ini? Nah, sebenarnya konsep restitusi ini ya 1-2 lah, adik kakak dengan konsekuensi. Cuman apa yang harus dilakukan oleh siswa apabila hal itu terjadi, itu datangnya dari siswa, bukan dari orang lain. Ya. Itu nanti diterapkan dalam keyakinan kelas. Itu konsep restitusi. Jadi siswa itu melakukan sesuatu, kemudian tanyakan bagaimana kesepakatan kelasnya atau keyakinan kelasnya seperti ini, dan bagaimana apa yang akan kamu lakukan bila melakukan tersebut gitu. Nah, itu dibahas dalam konsekuensi dalam keyakinan kelas. Dan saya bilang tadi bahwa sebaiknya gitu sebelum kita memulai pelajaran, kita tuh membuat kesepakatan belajar dengan siswa dulu. Kesepakatan jadikan sebuah keyakinan kelas. Nanti bagaimana kalau itu melanggar, ya kita bagaimana kesepakatannya, keyakinannya, seperti itu. Nah, berikutnya adalah 5 posisi kontrol pendidik. Ya, saya juga ini pernah mengalami semuanya. Ya. Sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan yang terakhir ini hal yang baru, sebagai manajer, ya, sebagai penghukum. Contoh kasus masih sama seperti tadi. Siswa tidak mengerjakan tugas atau PR. Seseorang dalam posisi penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal, ya, kepada siswa. Patuhi aturan saya. Coba kamu berdiri di kelas, lari keliling lapangan. Kalau tidak mengerjakan tugas atau tidak melakukan suatu hal, itu posisi penghukum. Ya. Seorang dalam posisi ini sering menekankan bahwa sekolah ini perlu sistem atau alat yang lebih menekankan siswa lebih dalam lagi. Itu posisi penghukum. Kemudian yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Ya. Pembuat merasa bersalah di sini kepada siswa yang melakukan suatu tindakan kesalahan itu, dia akan bersuara lebih lembut, lebih santai, lebih adem gitu. Ya. Membuat sehingga dengan hal tersebut siswa itu merasa tidak nyaman. Ya. Siswa merasa bersalah karena telah menyakiti hati orang. Itu pembuat merasa bersalah. Misalkan dia tidak mengerjakan PR, kita bersuara terlembut. Ya, berapa kali Bapak kamu beritahu coba bahwa PR itu begini. Ya. Atau kita juga bisa mengatakan kepada siswa kalau dalam posisi pembuat merasa bersalah, ya, kalau ibu ya biasanya ibu gitu. Kalau bapak kamu tahu melanggar atau ibu kamu tahu di rumah kamu tidak mengerjakan PR, coba
apa yang akan terjadi pada beliau. Ya, kamu sudah diberi ini, sudah dikasih ini sama orang tua, diberi ini, ternyata kamu sendiri seperti ini, ya, PR-nya tidak dikerjakan. Itu buku dari orang tua kamu. Bagaimana perasaan mereka coba? Nah, mungkin seperti itu pembuat merasa bersalah. Posisi guru sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi seolah-olah siswa itu jadi menyalahkan dirinya sendiri gitu. Oh iya, saya begini, ibu saya udah belikan ini, ternyata saya tidak menggunakannya, tidak seperti itu, mengajak berpikirnya. Dan yang berikutnya adalah posisi guru sebagai teman. Posisi guru ini tidak akan menyakiti murid, tetapi akan lebih persuasif, ya, dalam mengontrol murid. Posisi ini bisa positif maupun negatif. Ya. Positifnya terjadi hubungan baik antara murid dan guru. Negatifnya, murid akan kecewa apabila guru tidak membantunya. Ya. Guru akan mengucapkan, ayolah, tugasnya yang benar dan kerjakan. Ya, buat bapak bangga padamu. Ya, oke deh, kali ini tidak apa-apa, nanti bapak bantu. Nah, seperti itu. Atau kamu melanggar, kamu kan tidak mengerjakan tugas. Nah, apakah tidak ingat selama ini bapak selalu bantu kamu? Kenapa sekarang tugas kamu tidak kerjakan gitu? Ya. Nah, jadi sebagai teman ini kita mengajar secara persuasif kepada siswa gitu. Ya. Tapi jadi kita memberikan bantuan kepada siswa, kenapa seperti itu? Tapi masalahnya kalau suatu saat kita tidak memberikan bantuan kepada siswa itu akan kecewa. Ya, kenapa Pak Arif lagi tinggal bantuan ya, seperti itu. Ini posisi sebagai teman. Nah, yang keempat yang mungkin sering kita lakukan, ya, yaitu posisi pemantau. Artinya kita mengawasi. Posisi ini misalkan hubungan pribadi dengan murid. Ya, guru sudah menggunakan aturan dan konsekuensi. Ya. Yang bisa diucapkan dalam posisi ini adalah, apa yang akan kamu lakukan? Kamu sudah melanggar dan mengerjakan tugas. Apa konsekuensinya coba? Nah, ini mungkin sering kita lakukan sebagai posisi pemantau. Murid tidak mengerjakan PR. Coba konsekuensinya apa kalau tidak mengerjakan PR? Ya. Tapi tentunya sudah ada peraturan di kelas dulu. Murid tidak memakai atribut. Kamu tidak memakai atribut, melanggar peraturan. Coba konsekuensinya apa? Ya kamu harus pakai. Dan konsekuensi ini diusahakan itu timbulnya dari dalam motivasi dari diri siswa-siswa tersebut gitu. Nah, yang berikutnya adalah posisi manajer. Nah, di mana di sini guru berbuat sesuatu bersama murid dan mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya. Pada posisi ini guru menekankan bukan pada konsekuensi, tapi bagaimana berkolaborasi dengan murid untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, kamu yakin kan bahwa misalkan kita kebiasaan yang tidak mengerjakan tugas, kamu meyakinkan bahwa siswa itu harus belajar dan salah satu belajar adalah untuk mengerjakan tugas. Nah, kalau kira-kira kamu melanggar, kamu tidak mengerjakan tugas, bagaimana kamu mesti memperbaikinya? Nah, itu posisi manajer. Jadi sehingga siswa itu memiliki pikiran, memiliki hal atau apa yang dia bisa buat untuk memperbaiki hal tersebut gitu. Nah, di sini ada link, ada contoh yang saya temukan dalam modul tentang penerapan 5 posisi kontrol. Bentar, akan saya pastikan ke internet. Ada salah. Nah, ini 4 posisi kali 5 posisi kontrol. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang digunakan adalah 5 posisi kontrol. 5 kontrol dan restitusi adalah Ayatnya kurangnya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 posisi
Posisi kontrol itu adalah Lanjut, Pak. Ulangan. Ulangan kayak ulangan. posisi pemantau atau monitor, dan 5 posisi manajer. Posisi berikut Waalaikumsalam. Kirang tarik. Kita mohon. Terima kasih kon. Langsung ya. berani-beraninya jawab. Anak masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi pemantau biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pemimpin adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, kamu sekolah ya? Mana ini? Maaf Bu. Gugus di Naren. Kamu sudah ya mulai ikut kepala sekolah. Terus sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu harus apa loh? Ibu harus apa coba? Kemudian pusing kan? Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat tulisan salah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika murid mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan melihat dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Wah, sih tapi amin. Oh.
Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Kak saya Iya, gitu Bu. Kak. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang harinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Ini senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta hanya menentukan sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat karena ini masih lingkungan eksternal, maka ada ketergantungan dari murid pada orang tertentu. Di sini murid absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Mas. Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas, pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar, cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Jadi, apakah Naren yakin bisa saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Enggak. Baik, kalau akan coba Baru mana ada orang dulu? yang bisa bantu mengingatkan tidak? Tidak. Ada, Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan Ibu ya. Kira-kira akan mulai saat kapan Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu.
Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Oke Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap diri yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan lebih tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi Nah, itulah cuplikan video tayangan yang saya peroleh dari YouTube BBG ya, tentang 5 posisi kontrol yang mungkin di antara kelima itu ya semuanya mungkin pernah saya lakukan atau mungkin kita lebih sering melakukan di posisi yang mana. Nah, yang diharapkan dari budaya positif itu adalah kita bisa melaksanakan posisi yang kelima, yaitu posisi kita sebagai manajer. Tapi tidak salah juga dengan posisi pemantau atau teman, ya. Kita nanti bisa bersama-sama bagaimana untuk menemani siswa yang berbeda-beda itu. Nah, kemudian satu lagi yaitu tentang keyakinan kelas yang tadi saya singgung-singgung di awal atau di materi-materi sebelumnya. Kenapa keyakinan? Kenapa tidak peraturan saja? Nah, kita bisa menjawab dari pertanyaan ini. Mengapa kita perlu memakai helm ketika berkendara? Ya. Atau mengapa kita harus membuang sampah pada tempatnya? Pasti jawabannya memakai helm untuk apa? Untuk keselamatan. Ya. Dan membuang sampah untuk apa? Untuk kesehatan. Nah, nilai keselamatan kesehatan ini itu disebut sebagai sebuah keyakinan dalam diri kita, yaitu nilai kebajikan universal yang disepakati bersama, ya. Yang disepakati bersama. Seorang akan lebih tergerak untuk menjalankan keyakinan daripada mengikuti sebuah aturan yang belum diketahui maknanya. Gitu. Jadi diusahakan, ya, kita bisa menimbulkan atau membuat keyakinan dalam kelas-kelas kecil kita, gitu. Kesepakatan yang timbul dari anak. Nah, ini kegiatan saya yang pernah saya lakukan di beberapa kelas. Saya pernah membuat keyakinan kelas di kelas 8E yang saya wali kelas dan 8C dan juga 7G. Ya. Jadi membuat keyakinan kelas itu kita buat dulu, ya, kita bahas dulu kesepakatan kita bahas dulu tentang peraturan sekolah atau hal-hal positif apa yang bisa kita lakukan, ya. Misalkan saya di kelas 8E, kira-kira kurang berhubungan di kelas anak-anak 8E, ya. Misalkan Pak, karena kasus kemarin tuh ada yang Pak gak boleh marah pada teman, Pak gak boleh minta atau memaksa kepada teman, atau contohnya Pak saya tak masuk ngecek gitu ya. Nah, dari hal tersebut, ya, kita buat sebuah kesepakatan bagaimana supaya kita tidak mengecek atau membuli orang lain. Berarti kita harus bagaimana? Kita harus menghargai kondisi orang lain. Nah, kondisi orang lain itu apakah kita harus hargai? Sepakat semua dapatnya? Ya Pak. Ya, agar apa? Agar tidak timbul pembulian. Menghargai kondisi orang lain. Bagaimanapun bentuk rambutnya, bagaimanapun keadaan orang tuanya, kita hargai kondisi orang lain. Nah, itu kesepakatan yang saya ambil di 8E. Berbeda dengan 8C. Ya, 8C ada siswa yang merasa karena mungkin dia bisa tugas-tugasnya selalu di tidur buat teman-temannya gitu. Ya. Apakah hal itu baik? Ya, karena dia tidak suka ditilon atau dilihat tugasnya karena mungkin dia mencegah diri. Nah, akhirnya 8C baru Pak bagaimana kalau kita buat sebuah keyakinan atau kesepakatan bahwa apabila ingin melihat tugas orang lain kita harus meminta izin dulu, ya, kepada siswa yang sudah mengerjakannya. Sehingga di 8C ada sebuah keyakinan yaitu meminta izin apabila ingin melihat tugas orang lain. Itu kesepakatan dan keyakinan yang ada di 8
C. Ya. Dan tiap kelas itu bisa berbeda-beda tergantung dari motivasi tergantung dari hal-hal apa yang timbul dalam diri anak tersebut. Ya. Nah, yang diharapkan dalam pembelajaran kali ini, kita itu sebagai pendidik itu membuat kesepakatan kelas terhadap kelas-kelas yang kita ajar tersebut. Di kelas 8A bagaimana kesepakatannya, di kelas 8B bagaimana. Tapi kesepakatan itu timbul dari diri anak-anak, ya. Timbul dari hal-hal atau apa yang diri anak yang bisa dilakukan di dalam kelas tersebut, yang itu bernilai positif. Nah, dan itu disepakati, diyakini bahwa oleh kelas tersebut, oh iya, bahwa 8C itu kalau mau melihat tugas orang lain, ya harus meminta izin dahulu gitu. Nah ini langkah-langkah dalam membuat keyakinan kelas. Ya, setelah berdiskusi tentang hal-hal apa saja yang bisa dilakukan, kemudian anak-anak itu menuliskan dalam kertas dan ditempelkan di papan tulis, dan kita saring atau kita satukan mana yang sesuai, mana yang bisa kita buat dalam keyakinan. Jadi ada aja kalimat satu anak itu beberapa ininya sama gitu. Dan setelah tersebut, setelah kita buat sebuah keyakinan, kita tempelkan di kelas masing-masing, ya, di masing-masing. Dan keyakinan kelas ini sifatnya itu bisa berubah saja. Sekarang seperti ini, mungkin semester depan bisa ada timbul ide yang lain dari anak untuk begini-begini, hal yang positifnya bisa beda lagi keyakinan kelas. Dan setiap kelas memiliki keyakinan berbeda-beda. Ya, sehingga timbul disiplin positif, timbul budaya positif dari kelas-kelas dulu yang kita lakukan gitu. Timbul dari kelas-kelas dulu yang kita ajarkan, apa yang kita masuki ke kelas tersebut. Jadi timbul dari kelas masing-masing yang kita ajarkan gitu. Ya, diharapkan dengan keyakinan tersebut dari masing-masing kelas ini akan membentuk sebuah keyakinan sekolah, keyakinan kesepakatan sekolah. Nah, itu yang diharapkan dalam kegiatan untuk keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini harus disepakati bersama gitu. Nah, ini kemarin udah buat keyakinan 8E, ya, barang penerapannya itu menghargai barang milik orang lain. Ya, ini timbul dari pemikiran anak bahwa suka aja anak yang ambil barang tanpa izin, pinjam atau apa, cek baik gitu. Nah, sehingga keyakinan kelas, kesepakatan kelasnya menghargai barang milik orang lain. Nah, bagaimana konsekuensinya? Ya, konsekuensinya timbul dari bersama. Pak, amun ayah nyopet, jadi balikin deh gitu. Kalau rusak ya diganti oleh yang ambilnya itu. Tapi itu timbulnya dari anak, bukan dari gurunya. Ya, seperti itu, dari kebersamaannya. Ya, konsekuensinya harus dibalikan lagi gitu. Menghargai kondisi teman, ya, tidak membuli. Ini berawal timbul dari kondisi ada anak yang suka membuli orang lain, membuli atau mengejek kondisi teman yang lain. Ya. Kemudian mengikuti pelajaran sampai akhir. Kemudian damai dengan semua orang. Ini timbul karena masalah kemarin di 8E ada permasalahan berkelahi dengan sesama teman. Sehingga timbul, Pak, kita mau damai dengan semua orang. Kemudian membuang sampah pada tempatnya dan mengerjakan tugas dengan tanggung jawab. Ini keyakinan kelas, kesepakatan kelas yang ada di 8E. Sehingga nanti Bapak Ibu bila masuk ke 8E, apabila ada yang melanggar aturan ini, tanyakan kembali keyakinan kelasnya. Kalau enggak, suruh baca lagi gitu. Di 8E atau di 8C udah saya tempel di papan tulis. Ya. Nah, kemudian yang terakhir ini segitiga restitusi. Ya. Segitiga restitusi ini merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga karakter murid mereka menjadi lebih kuat ketika kembali kepada kelompoknya. Ya, ada 3 langkah segitiga restitusi, dan ini bisa tidak berurutan, yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi kesalahan, kemudian menyatakan keyakinan. Untuk menstabilkan identitas, tahap ini bertujuan untuk membuat anak yang merasa gagal karena membuat salah menjadi positif terhadap dirinya sendiri. Ya. Dan yang kedua, validasi kesalahan, tahap ini bertujuan untuk membantu siswa untuk mengenali kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan tugas kesalahan tersebut. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, pada tahap akhir ini tujuannya agar anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai sosial yang mendasari interaksi antar manusia. Jadi ditanyakan keyakinan kelas yang telah disepakati tersebut. Gitu. Sebagai contohnya, ada juga tadi link YouTube-nya yang pernah saya buat filmnya dengan siswa tentang penerapan segitiga restitusi. Mungkin tidak sempurna dalam penyampaian atau dalam pengeditannya, ya. Ini langkah-langkahnya, langkah-langkah dari penerapan segitiga restitusi terhadap siswa yang kena melakukan suatu permasalahan gitu.
pelanggaran. Dan ini juga merupakan salah satu tugas dari guru penggerak, yaitu bisa menerapkan langkah-langkah antisipasi ketika melakukan suatu pelanggaran terhadap siswa. Apa lagi? Ini sebenarnya sudah cukup malu untuk peraturan ini ya, karena actingnya tidak terlalu bagus. Assalamualaikum. Kan contohnya penerapan gitu. Ah, Bapak, aku aja. Ada apa kok? Yang lain katanya tadi orang salah ya. Dari nangis. Kenapa ya? Tidak terlalu kajroba. Jadi begini Pak, kira-kira siapa yang dengan kita? Nah, kalau coba untuk itu Pak, belajar dari saya, untuk melakukan dan untuk kepala, untuk kerjaannya. Sudah mengerjakannya Pak. Dari jawabannya, nanti dia melapalin terus jawabannya. Sambil tertawa, dia melakukan soal itu dia pemalas. Saya marah Pak. Ya oke. Ya wajar kok kalau bapak ya. Karena kalau dirinya seperti itu, coba juga kalau dirinya seperti itu. Nah ini proses menstabilkan identitas ya. Jadi ketika siswa melakukan kesalahan dari yang tadinya dia merasa salah gitu, masa gagal, identitas negatif, kita ajak ke identitas positif dengan mengatakan, oh ya wajar kamu marah karena dihina, seperti itu. Ya, jadi seolah-olah kita dalam bahasa Sundanya itu apa ya, mau apa hayu atau apa gitu, ya seperti itu. Itu menstabilkan identitas. Jadi anak tuh tidak merasa Tidak merasa oh kamu bagaimana gitu ya, tidak dihukum langsung ya, seperti itu. terus apa yang kamu lakukan? Jadi saya ambil pembaliknya, saya patahin, terus saya buang biar dia nggak bisa jalan. Dia saya mengaji juga. Oh gitu. Kamu ambil seriusnya. Lagi di rumah, saya gila. Ya apa-apa. Iya Pak. Terus saya masih bisa
tes. Itu salah satu contoh dari penerapan segitiga restitusi. Di sana ada validasi tindakan, yaitu seolah-olah kita membenarkan, padahal kita tidak membenarkan. Ya, si Silvi ini kasusnya dia matahin penggaris temannya, ya karena marah. Ya, tapi kita tidak langsung kamu salah begini, kamu begini gitu. Jadi tidak, tapi seolah-olah kita memvalidasi tindakan tersebut. Oh, untung ya kamu cuma matain penggaris. Coba kamu nggak mukul dia, ya, coba kamu nggak lakukan hal-hal yang lebih. Nah, seperti itu. Ya, jadi seolah-olah kita memvalidasi tindakan dia, padahal kita sebenarnya mencoba membuat dia itu yang tadinya merasa bersalah, merasa gagal menjadi diri lebih positif. Ya, dengan perkataan untung kamu cuma narik penggaris, coba tidak berkelahi. Kalau berkelahi nggak bisa panjang urusannya atau bagaimana, seperti itu. Ya. Nah, yang terakhir yaitu dari memvalidasi tindakan setelah itu adalah menanyakan keyakinan. Nah, di sini perlunya keyakinan kelas dulu dalam kelas dulu dibuat sebuah keyakinan. Ini kita tanyakan, coba sih kamu pakai kasus sesuai nggak dengan keyakinan kita? Kamu nggak pak yang mana? Yang mulai barang milik orang lain. Nah, itu kan timbul dari dia bahwa itu dia telah mengenai keyakinan. Kemudian kita tanyakan, kalau gitu kamu mau apa? Jadi tidak langsung dari kita, untuk melakukan suatu penebusannya, gitu. Tapi timbul dari dia sendiri. Oh ya Pak, saya akan menggantinya, saya akan meminta maaf kepada dia, juga kepada Pak Robertnya. Misalkan kepada guru matematikanya agar untuk kedepannya dia berjanji untuk tidak menyebarkan tugasan tersebut. Nah, mungkin itu segitiga restitusi. Nah, saya paham ini mungkin sebagian dari kita pernah melakukan, ya, hal tersebut. Mungkin satu poin atau mungkin ketiga-tiganya. Ya, bisa aja kita cuma menstabilkan identitasnya, bisa aja kita cuma pernah melakukan cara yang keduanya atau memvalidasinya atau bahkan ketiga-tiganya. Nah, ini adalah materi atau hal-hal yang saya pelajari dalam modul 1.4 tentang budaya positif ini. Itu budaya untuk mewujudkan nilai-nilai positif atau kebajikan-kebajikan universal yang ada di sekolah kita. Nah, itu itu adalah bagian terakhir dari modul ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya atas perhatiannya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan kedepannya kita sama-sama belajar, kita sama-sama berkolaborasi lah dalam menangani siswa, dalam menumbuhkan motivasi intrinsik dari siswa, agar siswanya bisa timbul dalam dirinya sendiri, disiplin positif sendiri gitu. Jadi disiplin yang timbul dalam dirinya sendiri gitu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Silakan ada waktu beberapa menit untuk ada hal atau apa yang ingin disampaikan, bisa pertanyaan atau tanggapan atas apa yang telah saya bahas tadi. Silakan dari Bapak Ibu mungkin ada yang ingin tanyakan atau tanggapan lah. Ya, karena saya juga ini sama-sama belajar. Kita sama-sama belajar sebagaimana menggunakan restitusi, bagaimana kita sebagai posisi manajer di sekolah, di kelas terhadap anak tersebut. Ya. Dan saya jujur juga selama ini kelima posisi kontrol guru semuanya saya pernah lakukan gitu. Dari penghukum saya pernah menghukum siswa gitu. Ya, pemantau saya lebih seringnya memantau gitu. Jadi kamu aturnya apa? Oh bagaimana? Seperti itu. Nah, cuman untuk sekarang kesini saya tidak berani lagi menghukum siswa dengan hukuman fisik ya seperti itu. Karena takutnya melanggar hal-hal tertentu. Silakan barangkali ada yang ingin disampaikan atau mungkin hal yang ingin ditambahkan dari paparan saya yang serasa banyak kekurangannya. Ya, karena saya sama-sama juga masih belajar dari Bapak Ibu semuanya. Saya yakin lah Bapak Ibu semuanya di sini kita telah bersama-sama di sini selama beberapa tahun, hampir 18 tahun ya saya membersamai dengan Bapak Ibu semua. Jadi banyak hal yang kita bisa lakukan bersama untuk kedepannya nanti. Silakan ada yang ingin disampaikan? Ya, Pak Ardi, mangga. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Arif sebagai calon penggerak yang sekarang memberikan penyampaian begini informasi begini yang bermanfaat terhadap saya khususnya dan rekan-rekan semua, terutama untuk penerapan dan pemahaman budaya positif di sekolah kita. Apa yang sudah tadi Pak Arif sudah sampaikan sangat gamblang, sangat jelas,
Dan apa yang tadi disampaikan mungkin ada yang sudah kita terapkan juga, apakah sebagian kecil karena keseluruhannya mungkin. Namun yang saya dapat ambil garis besarnya adalah ketika budaya positif yang telah diuraikan oleh Pak Arif itu bisa kita pahamkan. Artinya kan sekarang kita membentuk satu pemahaman dulu ya mengenai budaya positif. Nah setelah kita pahamkan, kita pun saya kira harus ada keinginan untuk menerapkan apa yang kita sudah pahamkan. Jadi ilmunya sudah ada, tinggal kita menerapkannya. Nah dalam penerapan itu kita butuhkan juga semacam kesepakatan atau yang namanya mungkin budaya positif dari diri kita untuk mencoba menerapkan secara terstruktur dalam program atau kegiatan sekolah. Karena kan kita di lembaga formal yang mungkin pasti ada semacam hal-hal yang jelas dalam penerapannya. Karena pada dasarnya kita mungkin punya karakter yang berbeda-beda. Ada yang lebih senang pada agak keras sedikit, gitu. Ada yang mungkin lemah lembut. Nah, untuk memahami atau menerapkan dari pemahaman budaya positif, ya berarti kita dulu yang harus mencoba menerapkannya dari diri kita sendiri. Setelah itu secara bersama-sama dan barulah kita menerapkan ke kita didik yang kita nanti akan menjadikan objek karena kita jadi teladannya. Ya itu saja mungkin dari saya berharap mudah-mudahan apa yang telah nanti Pak Arif sampaikan kita tindak lanjuti dengan hal-hal yang lebih baik dan lebih lebih real pada pelaksanaan budaya positif di sekolah kita, sehingga nanti kedepannya kita bisa langsung link, langsung sinkron terhadap kurikulum merdeka atau implementasi kurikulum merdeka. Terima kasih Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi, suatu penguatan yang sangat positif bagi saya bahwa budaya positif ini ya kita perlu menerapkannya minimal dari dalam diri kita sendiri ya. Minimal nilai-nilai kebajikannya yang ada dalam diri kita sendiri, apa yang ingin kita keluarkan itu. Ya, misalkan nilai kebajikan dalam menolong orang lain atau menghargai pendapat orang lain atau menghargai sesama, minimal dalam diri kita sendiri kebajikannya apa. Kemudian mungkin kita bisa melakukan satu langkah pertama dulu, kita buat dulu hal-hal positif apa yang ada di kelas dengan kesepakatan kelas itu aja dulu ya. Kesepakatan kelas ya, tiap-tiap kelas itu punya kesepakatan yang masing-masing. Mungkin ini lebih condongnya ke wali kelas atau bisa juga di guru mapel yang mengajar di kelas tersebut ya. Bisa aja keyakinan atau kesepakatan kelas di matematika dengan yang di pelajaran juga bisa berbeda atau dilaporkan dengan yang berbeda. Terima kasih Pak ya, suatu tanggapan yang sangat menguatkan diri saya, terutama untuk lebih kedepannya lebih lagi menggali tentang hal-hal positif apa yang bisa saya lakukan gitu. Dan saya mohon kepada rekan-rekan semua yang ada di sini, yuk mari kita sama-sama membimbing anak, menuntun anak agar anak bisa menjadi orang yang bermakna di masyarakat dan bisa menjadi orang yang bahagia di masyarakat, kebahagiaan yang setinggi-tingginya di masyarakat seperti itu. Karena tujuan kita ada di sekolah ini ya untuk mendidik anak, untuk menuntun anak ya. Tujuannya pertama kita senangnya ya untuk anak didik kita gitu ya. Mungkin itu aja. Mari, terima kasih ya. Ada yang lain mungkin? Kalau tidak ada karena butuh waktu, terima kasih atas kedatangannya, atas perhatiannya dari Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehat selalu dan kita bisa menjalankan tugas kita sebagai guru dengan penuh keyakinan, penuh kesungguhan dan tetap dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.